baru lainnya. Hari ini Aji sholat sendirian karena Lili sedang datang bulan. Namun, setiap Aji menunaikan sholat maghrib, Lili biasanya ikut duduk menemani di belakangnya. Hanya duduk, kadang-kadang sambil main HP. Nanti saat Aji mengaji, ia akan ikut mendengarkan. Sama seperti ketika masih tinggal bersama emak. Tak seperti biasanya. Kali ini Aji berdoa cukup lama setelah sholat dan menyambung dengan mengaji jauh lebih banyak. Wajah Aji juga lebih murung dari biasanya. Perasaan Lili jadi tak tenang melihatnya. Begitu Aji mengangkat sajadah, mengibasnya dan melipatnya rapi, Lili berdiri menyalami tangannya. Tadi Mas doain Lili juga kan? Aji hanya berdeham sambil mengangguk. Biar kita cepet dikasih anak kan? Tebak Lili lagi. Kali ini Aji tak menggeleng, juga tak mengangguk. Bibir Aji membentuk garis tipis sebelum ia menjawab. Saya berdoa yang terbaik untuk kita berdua. Li. Berarti Mas gak bener-bener sayang sama Lili ya? Berdoa untuk Lili aja gak mau? Petik 2. Bukan gitu, Li. Doanya saya ya udah termasuk kamu juga. Kan tadi saya bilang buat kita berdua. Kalau gitu Mas gak mau punya anak dong, cuma buat berdua? Gak ada untuk anak, Lili merengut. Pipi cubinya terlihat jelas. Aji tertawa kecil, mengelus rambut istrinya. Ya mau, Lili sayang. Itu bagian terbaik dalam pernikahan. Tentu saja saya juga mau. Tapi yang memutuskan kapan waktu yang tepat kan hanya Allah. Makanya saya minta yang terbaik. Lili gak yakin deh. Mas, doanya aja absurd gitu. Entar kalau anak kita lahir, pasti gak disayang, Mas jahat Iij. Siapa yang begitu? Li, saya pasti akan sangat sayang sama anak kita. Mau dikasihnya cowok atau cewek, saya pasti sayang. Terus gak sayang sama Lili lagi gitu kan? Lili yang melahirkan? Lili yang menanggung 9 bulan lebih. Lili yang mungkin nanti jadi gendut, sakit, emosian karena hamil. Kenapa gak sayang lagi sama Lili? Ya enggak lah. Li, saya pasti makin sayang sama kamu. Kalau bukan karena kamu, saya gak mungkin punya anak. Nah, benar kan? Anak kita gak bakal Mas sayang, sudah susah-susah dilahirin. Malah gak disayang sama bapaknya. Emang Mas pikir ngegedein anak itu cukup kasih sayang dari emaknya aja, terus bapaknya cuma nitip gitu? Mas ini gimana sih? Sungut Lili dengan bibir mencibir. Keluar dari kamar, Aji melongok. Kehabisan kata-kata. Hanya bisa geleng-geleng kepala menghadapi istrinya yang kadang-kadang sulit dipahami. Baru menikah 3 bulan. Aji kadang tak tahu lagi membedakan mana saat ia harus tertawa. Boleh tertawa atau malah harus bersikap serius. Lili seperti terlihat mudah dipahami. Tapi ketika ia berpikir seperti itu, yang terjadi justru sebaliknya. Sampai esok pagi,
Aji masih memikirkan hal itu di kantor. Tangannya sibuk bekerja. Matanya sibuk memeriksa berkas dan sesekali ia bisa fokus. Tapi tak lama, ia kembali memikirkan Lily. Sejak mereka menikah, Aji selalu penasaran pada satu hal. Lily hanya mengucapkan satu kali kalimat yang mengungkapkan perasaan kalau ia mencintai Aji. Setelah menikah dan tinggal bersama, Aji tak pernah mendengarnya lagi. Ya ngapain juga, kan cuma kata-kata. Bos, yang penting Lily kan kelihatan banget tergantung sama elu. Siapapun yang lihat pasti tahu kalau dia cinta sama lo, sentak Danu saat Aji mengeluh. Itu karena gue yang cinta. Jadi apapun keinginannya kalau gak dituruti itu rasanya berdosa banget dan kalau jauh dari dia. Lo tahulah perasaan gue gimana. Hahaha. Ini toh contoh pria yang terjebak oleh cinta. Golongan suami-suami takut istri, ejek Danu sambil menyodorkan berkas. Contohin gue dong. Jie. Aji melirik tajam. Nyontohin lo, yang tega mengancam teman sendiri demi bisa seruangan kerja sama pacar? Yang langsung ninggalin rapat hanya demi menjemput pacar? Yang diam-diam ngowa minta bantuan karena ketahuan bohong sama pacar? Yang langsung ganti nomor HP setelah ketahuan ditelepon mantan? Sampai seluruh rekanan kebingungan nyari kontak lo dan malah ngontak gue, desisnya kesal. Danu tersenyum malu. Kayak lo enggak gitu aja sama Lily. Lo kan lebih parah. Istri masih dijadiin sekretaris. Aji tak membalas. Malah tangannya menekan telepon. Mi, tolong kesini sebentar. Wajah Danu berubah panik. Ngapain lo panggil dia? Terlambat. Emi sudah masuk. Ia melempar senyum manis pada Danu. Wajah Danu berubah otomatis. Seperti seekor anak anjing yang bertemu tuannya. Tersenyum-senyum dengan mata bersinar senang. Hai, sayang, sapa Danu mendekati Emi. Ya Pak Aji, Bapak perlu saya tanya Emi resmi tanpa menggubris Danu. Tapi ia membiarkan Danu memegangi dan menarik-narik ujung blusnya. Kapan rencananya kalian berdua akan menikah? Aji menatap keduanya penuh arti. Danu tersenyum lebar, merangkul bahu Emi. 2 bulan dari sekarang. Bos, tenang aja. Nanti bos akan jadi tamu kehormatan kami. Begitu kan, sayang? Emi mengangguk sambil tersenyum malu. Aji menyeringai sedikit. Tolong sebelum menikah dengan si kemplung itu, kamu siapin dulu penggantimu ya Mi. Paling enggak 1 bulan sebelumnya kamu harus sudah rekrut dan latih orang. Lily hanya khusus ngurusin keperluan pribadi saya. Dia jangan sampai terlalu lelah. Kening Emi berkerut. Senyumnya lenyap seketika. Loh yang mau berhenti siapa? Pak, tanyanya sambil melirik Danu dan melotot pada pria itu. Menikah atau tidak, saya akan tetap bekerja. Katanya lagi penuh keyakinan saat kembali menoleh pada Aji. Tangan Danu melambai-lambai. Enggak, aku gak pernah nyuruh berhenti kok. Sayang, beneran. Lalu ia menoleh pada Aji yang menahan senyum. Loh, kapan gue nyuruh sayang gue berhenti? Sayang. Emi melengos.
Berjalan keluar diikuti Danu yang tergopoh-gopoh berusaha membujuknya. Aji tertawa kecil. Cara tercepat mengusir sahabatnya yang kekanak-kanakan itu hanya dengan menggunakan kekasihnya. Antara kasihan dan kesal, Aji tahu Danu juga sepertinya. Bisa bertingkah bodoh hanya karena orang yang mereka cintai. Tak sampai beberapa menit, pintu ruang kantor terbuka lagi. Lili masuk. "Mas Danu sama Mbak Emi kenapa?" "Mas," tanyanya sambil mendekati Aji. "Kenapa? Mereka ribut di luar?" tanya Aji balik. Kali ini ia berhenti membaca berkasnya. Memberi isyarat istrinya agar duduk di atas pangkuannya. Lili tertawa kecil dan mengikuti keinginan Aji. Mbak Emi ngambek. Mas Danu bujuk-bujukin tapi pas Lili nanya, malah dia marah. Katanya gara-gara Mas Aji. Abis dia bilang, "Saya takut sama istri," jawab Aji sambil mengelus-elus tangan Lili. Lili memutar kepalanya, membuat wajahnya begitu dekat dengan wajah Aji. "Emang enggak ya, Mas? Gak takut?" Aji tersenyum. "Enggak, Lili sayang. Saya gak takut sama kamu. Saya hanya cinta sama kamu. Alhamdulillah. Tapi..." Petik 2. "Tapi apa? Lili cinta gak sama Mas?" Udah waktunya kerja nih. Di kantor. Jam kerja. Mas kerja lagi ya? Cari uang yang banyak, sergah Lili sambil berdiri. Lalu menangkup wajah Aji dengan kedua tangannya. "Jangan lupa makan siang, nanti ada meeting dengan Bu Rita." Lili gak bisa nemenin karena mau keluar bareng Tiar dan Eif. "Kalian mau kemana?" tanya Aji. "Shopping, mau ikut juga?" jawab Lili tersenyum simpul. Aji terdiam. Ia bisa menemani Lili berbelanja karena istrinya itu tipe wanita praktis yang tak terlalu memilih-milih. Tapi bersama Avelia, itu cerita lain lagi. Adiknya itu shopper yang cerewet dan terlalu pemilih. Menemaninya membeli satu barang bisa berarti berbelanja 1 hari penuh. "Berarti kamu langsung pulang nanti?" tanya Aji lagi. Lili mengangguk dan keluar dari ruang kerja Aji. Dari belakangnya, Aji menatap istrinya dengan wajah murung. Sekali lagi, Lili menghindari topik yang membuatnya penasaran dengan cara yang manis. Aji menghela nafas. Tiba-tiba ia kangen pada Lili yang dulu.